Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Husni, NIM 12850 620 30 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pembelajaran PAI dengan inquiry. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Khairul Anam, MPDI. Langsung saja. Pendidikan agama Islam ini merupakan mata pelajaran pokok yang tidak hanya mengantarkan siswa untuk menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi lebih menekankan pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam hendaknya dapat mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pendidikan agama Islam ini merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut sebagai salah satu dari mata pelajaran di sekolah. Pendidikan agama Islam ini seringkali mendapatkan kendala, di antaranya keberadaan mata pelajaran agama Islam tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran per minggu bila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain yang mempunyai alokasi waktu yang lebih banyak. Di sisi lain, minat siswa terhadap mata pelajaran PAI diakui sangat minim, sehingga mereka lebih suka dengan mata pelajaran yang berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Ini disebabkan banyak faktor, di antaranya yakni guru menggunakan metode pembelajaran yang masih monoton dan kurang bervariasi, seperti metode ceramah, yang dimana guru hanya menerangkan materi dan siswa mendengarkan saja. Yang kedua, penugasan kerja kelompok, yang dimana di sini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan guru langsung memberikan tugas berupa makalah yang akan dipresentasikan di depan kelas pada minggu yang akan datang. Dan pada saat proses pembelajaran kelompok berlangsung, tidak semua siswa menyelesaikan tugas dan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas juga, namun cukup membayar dengan uang. Ini. Kemudian ada juga metode tanya jawab. Ini juga menyebabkan siswa masih banyak yang ragu dan malu dalam melakukan tanya jawab terhadap materi yang belum dipahaminya. Hanya siswa aktif dan berani saja melakukan tanya jawab. Dengan melihat kejadian-kejadian tadi yang sangat berdampak pada pembelajaran PAI itu sendiri, maka di sini apakah solusinya dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan tadi, yaitu adalah inovasi dalam pembelajaran. Maka muncullah terobosan baru dalam pendidikan yang menjadi upaya bagi sebagian guru yang mempunyai keinginan besar dalam memajukan dunia pendidikan. Makanya muncul beberapa metode strategi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah inquiry learning method, atau bisa kita sebut pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran inquiry. Jadi munculnya beberapa metode ini, atau salah satu metode ini
adalah bukti antusiasnya para pakar pendidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apakah itu pembelajaran inquiry? Pembelajaran inquiry di sini adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dan di sini sasaran utamanya dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan inquiry ini dapat mengembangkan sikap percaya diri pada siswa tentang apa yang ditemukannya dalam proses pembelajaran menggunakan inquiry ini. Dan strategi ini lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi di sini peserta didik berperan untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Nah, makanya strategi ini lebih menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Proses berpikir itu dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan peserta didik. Nah, strategi ini lebih menekankan proses pelajaran yang berorientasi pada peserta didik tadi. Sebenarnya kondisi umum yang merupakan syarat dilaksanakannya metode pembelajaran ini untuk siswa. Yang pertama adalah aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa itu berdiskusi. Kemudian selanjutnya, inquiry ini berfokus pada hipotesis. Dan selanjutnya, penggunaan fakta sebagai informasi atau evidensi. Untuk menciptakan kondisi seperti di atas tadi, guru harus mempunyai peran di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah motivator, yaitu memberikan rangsangan agar siswa aktif dan bergairah dalam berpikir. Selanjutnya, sebagai fasilitator, di mana guru menunjukkan jalan keluar atau solusi jika siswa itu mengalami kesulitan. Dan selanjutnya adalah administrator. Administrator di sini guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kelas. Selanjutnya adalah pengarah. Pengarah di sini guru memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran agar tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Manajer di sini berfungsi untuk mengelola sumber belajar, waktunya, dan organisasi kelas. Selanjutnya guru sebagai rewarder, yaitu memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Makanya pembelajaran inquiry ini dirancang untuk mengajak siswa berpikir ilmiah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa pada sains produktif dalam berpikir kreatif, dan juga siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran inquiry. Tujuan pembelajaran inquiry ini adalah agar siswa terangsang oleh tugas dan kreatif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu, mencari sumber sendiri, dan mereka belajar sendiri. Jadi dalam pemecahan suatu masalah jangan diajarkan sebagai pengetahuan saja, melainkan harus menjadi alat bagi siswa itu untuk selanjutnya dapat memecahkan masalah itu dengan sendiri.
dari segala macam masalah yang mungkin akan dijumpainya nanti ketika dia berada di sekolah, rumah, maupun ketika berada di masyarakat. Nah, selain dari tujuan tadi, ada beberapa tujuan. Yang pertama, penyesuaian, yang dimana ini dapat agar siswa belajar bagaimana bertindak di dalam suatu situasi yang baru. Yang selanjutnya, mengatasi kesulitan, itu agar siswa belajar bagaimana caranya keluar dari situasi yang sulit. Dan selanjutnya, membuat keputusan, itu agar siswa belajar bagaimana caranya mempertimbangkan suatu keputusan. Sebelum membuat keputusan, dipertimbangkan dulu. Selanjutnya, bagaimana manajemen persoalan, itu siswa dapat belajar bagaimana caranya membatasi suatu persoalan. Dan selanjutnya, pemecahan masalah. Nah, yang siswa di sini dapat mengetahui bagaimana caranya menemukan pemecahan-pemecahan dari masalah itu, dan juga menyadari bahwa setiap masalah pasti ada cara tertentu untuk memecahkannya, dan meneliti suatu masalah dari semua sudut pemecahannya. Dan yang terakhir, menguji kebenaran, itu menguji kebenaran dari suatu keputusan yang dikeluarkan atau yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, jadi tujuan utama dari pembelajaran inquiry ini yaitu pengembangan kemampuan berpikirnya atau intelektual tadi. Nah, dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajarnya. Selanjutnya adalah prinsip interaksi. Nah, prinsip interaksi di sini yaitu proses pembelajaran pada dasarnya itu ialah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar saja, melainkan sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Selanjutnya, prinsip belajar itu untuk berpikir. Nah, jadi belajar bukan hanya untuk mengingat sejumlah fakta saja, melainkan belajar di sini adalah proses berpikir atau sering kali disebut learning how to think. Ini proses mengembangkan potensi seluruh otak. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Dan selanjutnya adalah prinsip keterbukaan. Nah, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis dan ini harus dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi tugas guru di sini ialah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis. Selanjutnya, tingkatan pada inquiry. Nah, jadi di sini tingkatan inquiry dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan. 5 tingkatan di sini. Yang pertama adalah tradisional hands-on, yaitu bisa disebut praktikum, biasa disebut adalah praktikum. Nah, di sini adalah tipe inquiry yang paling sederhana. Nah, jadi dalam tingkatan ini guru menyediakan seluruh keperluan mulai dari topik sampai kesimpulan yang harus ditemukan siswa dalam bentuk buku petunjuk yang lengkap. Selanjutnya, pengalaman sains yang terstruktur. Nah, tingkatan berikutnya yaitu tipe inquiry berikutnya adalah pengalaman sains terstruktur ini. Itu kegiatan di mana guru menentukan topik, kemudian pertanyaan, bahan dan prosedur, sedangkan analisis hasil dan kesimpulannya itu dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, inquiry terbimbing. Nah, inquiry terbimbing di sini siswa diberi kesempatan untuk bekerja
bekerja, merumuskan prosedur, menganalisis hasil, dan mengambil kesimpulan secara mandiri. Sedangkan dalam hal dan menentukan topik bahasan, pertanyaan, dan bahan penunjang, guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Kemudian pada tingkat berikutnya adalah inquiry siswa mandiri. Nah, pada inquiry siswa mandiri ini dapat dikatakan sebagai inquiry penuh karena pada tingkatan ini siswa bertanggung jawab secara penuh terhadap proses belajarnya dan guru hanya memberikan bimbingan terbatas pada pemilihan topik dan pengembangan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah tipe inquiry yang paling kompleks atau inquiry tipe kompleks. Nah, dalam inquiry ini guru hanya berperan sebagai fasilitator dan juga pembimbing, sedangkan yang menentukan atau penentuan atau pemilihan dan pelaksanaan proses belajar itu dan seluruh komponennya menjadi tanggung jawab dari siswa. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembelajaran inquiry. Nah, jadi pembelajaran inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual saja tadi, tapi seluruh potensi yang ada pada siswa itu, termasuk pengembangan emosionalnya, keterampilannya, yang dimana dimulai dengan suatu proses merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Yang pertama ini mengajukan pertanyaan atau permasalahan, atau bisa disebut dengan merumuskan masalah. Di kegiatan ini dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan pembelajaran diajukan untuk meyakinkan bahwa pertanyaan ini sudah jelas. Nah, pertanyaan itu dituliskan di papan tulis, kemudian siswa diminta untuk merumuskan hipotesis. Nah, jadi pada kegiatan ini yang pertama, kemampuan siswa dituntut yang pertama adalah kesadaran terhadap masalah. Kemudian yang kedua adalah kepentingan, yaitu melihat pentingnya dari masalah yang diajukan. Dan yang terakhir, perumusan, yaitu merumuskan masalah yang diajukan. Dan selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah, jadi hipotesis di sini adalah jawaban sementara dari pertanyaan atau solusi permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses ini, guru itu menanyakan kepada siswa gagasan mengenai hipotesis yang mungkin. Dari semua gagasan yang ada, dipilih salah satu hipotesis saja yang mungkin itu relevan dengan permasalahan yang diberikan. Nah, jadi kemampuan yang dituntut di sini yaitu pertama menguji dan menggolongkan. Itu menguji dan menggolongkan data yang diperoleh. Nah, selanjutnya melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis dan merumuskan hipotesis itu. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, hipotesis tadi digunakan untuk menuntun proses pengumpulan data di sini. Nah, jadi data itu dihasilkan dapat berupa tabel. Data dari hipotesis tadi itu dapat dihasilkan berupa tabel, matriks, ataupun grafik. Nah, pada kegiatan ini kemampuan siswa dituntut yaitu pertama adalah merakit peristiwa, terdiri dari mengidentifikasi peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data itu. Selanjutnya adalah menyusun data. Nah, ini terdiri dari mentranslasikan data, menginterpretasikan data, dan mengklasifikasikan data. Selanjutnya adalah analisis data, yang terdiri dari melihat hubungan, mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasikan tren atau keteraturannya. Nah, selanjutnya analisis data. Nah, langkah ini adalah siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan analisis data yang telah diperoleh dari mengumpulkan data tadi. Nah, faktor penting dalam menguji hipotesis yaitu pemikiran yang benar atau salah. Nah,
Setelah memperoleh kesimpulan dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, apabila hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inquiry yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Itu merupakan langkah penutup dari pembelajaran inquiry, yaitu membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh siswa. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan inquiry. Yang pertama, kelebihan inquiry itu. Nah, apa yang menjadi kelebihan inquiry? Yang pertama, keseimbangan 3 aspek pembelajaran. Jadi model pembelajaran inquiry ini yaitu menekankan kepada pengembangan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Sebenarnya kesesuaian gaya belajar. Jadi dengan pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran lebih modern. Nah, model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern ini yang menganggap belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Dan selanjutnya yaitu penyemangat untuk belajar. Nah, ini merupakan keuntungan lain adalah model pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari temannya, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata tidak terpengaruh oleh siswa yang lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang kekurangan inquiry. Kekurangannya yaitu pertama pada kontrol siswa, yaitu dalam pembelajaran ini guru sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, ini merupakan kekurangan yang pertama. Nah, yang kedua, perencanaan pembelajaran. Nah, jadi di sini guru sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian waktu. Nah, kekurangan ketiga yaitu penyesuaian waktu. Yakni kadang-kadang ketika pengimplementasian pembelajaran ini memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Hanya ditentukan oleh kemampuan siswa. Nah, maksud di sini selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Misalnya di sini ada beberapa contoh implementasi inquiry dalam pembelajaran khususnya PAI. Jadi implementasi inquiry dalam pembelajaran PAI di sini, guru menggunakan media PowerPoint untuk pembelajaran inquiry ini. Itu digunakan untuk menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran PAI. Nah, maka di sini dengan menggunakan metode ini dapat memunculkan manfaat yang itu lebih menarik, kejelasan dan kerunutan pesannya, dan penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan dan menyebabkan pembelajar berpikir. Dan kesemuanya itu ditunjukkan agar media ini memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Perencanaan pelaksanaan model inquiry yang dilakukan oleh guru pertama yaitu menyiapkan RPP. Nah, RPP itu merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Kemudian menyiapkan media. Jadi setelah menyiapkan RPP, guru menyiapkan media pembelajaran. Di sini medianya digunakan PowerPoint.
Kemudian selanjutnya mengatur pengelolaan kelas agar terjadi interaksi dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya terjaminnya ketersediaan materi pembelajaran dan metode yang relevan. Kemudian adanya situasi belajar yang menyenangkan ketika siswa belajar bersama. Selanjutnya memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan pembelajaran ini. Dan terakhir memberikan penghargaan kepada siswa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini pertama yaitu aktivitas guru. Itu kegiatan awal guru mengucap yaitu mengucapkan salam. Nah, di sini guru menyuruh siswa untuk mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya bernyanyi lagu nasional bersama lalu membaca doa agar memotivasi siswa dan mengingatnya kembali kepada materi yang pernah diajarkan sebelumnya yang terkait dengan materi ajar pada hari itu. Kemudian selanjutnya guru membentuk kelompok. Nah, di sini guru membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 siswa atau lebih secara heterogen, yakni dilihat dari jenis kelamin, keaktifan, nilai, dan lain-lain. Selanjutnya memberikan materi. Guru memberikan materi yang mereka akan pelajari, yakni materinya itu ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi misalnya. Dan selanjutnya menjelaskan. Nah, terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar dan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan, memberikan permasalahan. Nah, di sini guru memberikan permasalahan yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok itu diberi permasalahan yang berbeda-beda yang masih terkait dengan topik toleransi. Selanjutnya memberikan arahan. Nah, memberikan arahan di sini guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah. Nah, dan masalah itu ditulis di papan tulis. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok. Dan selanjutnya itu membimbing. Nah, guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah ditulis di papan tulis. Guru membagi siswa dalam kelompok. Selanjutnya mempresentasikan. Nah, guru memerintahkan siswa tadi untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dari tiap kelompok itu melakukan jawaban sementara atau hipotesis tadi disebut di atas dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru yang diberikan, yaitu melalui buku paket, bisa juga melalui internet dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan data-data atau informasi yang relevan dan sesuai dengan permasalahan, masing-masing kelompok berdiskusi dan mengambil kesimpulan. Dan selanjutnya memberi penguatan. Guru di sini membimbing siswa mendapatkan informasi. Nah, guru juga memperhatikan dan mengamati siswa dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi peran guru sebagai fasilitator di sini. Nah, guru di sini memberi penguatan dengan apa terhadap materi yang mereka pelajari hari ini, atau memberi tambahan dari hasil materi yang belum dijelaskan oleh siswa dalam presentasinya. Kemudian selanjutnya kesempatan bertanya. Nah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika materi atau ada yang belum jelas dari materi yang dibahas pada hari itu. Selanjutnya membuat kesimpulan. Nah, setelah itu guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari hasil pembahasan materi pada hari itu. Selanjutnya tugas, guru memberikan tugas mengenai materi pada hari itu juga. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, dari urutan dari perencanaan pelaksanaan di atas,
sudah mengikuti tahap-tahap dari fase dalam pembelajaran inquiry tadi, yang mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, sampai dengan merumuskan kesimpulan. Dan terakhir di sini kita membahas tentang evaluasi dari pembelajaran inquiry. Nah, jadi evaluasi dalam pembelajaran inquiry ini dilakukan guru, dan guru dapat berupa lisan maupun tulisan. Dari segi evaluasinya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya itu tersedia sarana prasarana LCD, laptop, dan sebagainya. Jadi ini merupakan faktor pendukung dari tercapainya pembelajaran inquiry ini, yaitu ketersediaannya sarana dan prasarana tadi, serta juga adanya kerjasama antara guru dan siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Dan selanjutnya evaluasi dari faktor penghambatnya, yaitu pertama kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan model pembelajaran. Selanjutnya penggunaan listrik. Nah, penggunaan listrik yang jeglek atau sering mati juga merupakan faktor penghambat saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah perbedaan kemampuan siswa. Nah, perbedaan kemampuan siswa di sini juga merupakan faktor penghambat karena dalam satu kelas beragam kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir kesimpulannya, pengembangan model-model pembelajaran merupakan suatu keniscayaan yang harus dipersiapkan dan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki tipe yang berbeda-beda dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan guru. Siswa ada yang memiliki tipe auditif, yaitu senang mendengarkan penjelasan dari guru, dan ada juga tipe visual yang senang belajar melalui melihat dengan perantara media pembelajaran, dan ada siswa yang tipenya kinestetik, yaitu siswa yang senang belajar melalui pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, guru harus mampu mengembangkan model-model pembelajaran secara variasi agar menyentuh interest individu siswa atau menarik minat siswa ini untuk belajar. Demikian pembelajaran dan penjelasan tentang pembelajaran inquiry PAI dari saya. Sekian, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.